semuanya, perkenalkan nama saya Intan Hamnasari dengan NIM 209250186 dari kelas AB7. Kalau aku tanya, menurut kalian usaha rumahan yang jualan roti atau kue juga wajib bayar pajak gak sih? Nah, ternyata jawabannya bukan sekedar iya atau tidak. Ada aturan yang perlu dipahami, apalagi setelah adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa disebut sebagai UU HPP. Di video ini, saya akan membahas hasil analisis tentang kepatuhan perpajakan UMKM melalui studi kasus sebuah usaha home bakery bernama Rumah Roti Kasih. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus mengetahui dulu kenapa topik ini penting. UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Jumlahnya sangat banyak dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Tetapi, meskipun jumlah pelaku UMKM terus bertambah, tingkat kepatuhan pajaknya masih belum maksimal. Padahal sekarang pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan bagi pelaku UMKM, salah satunya melalui UU HPP yang kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 dan PP nomor 20 tahun 2026. Aturan tersebut memberikan fasilitas bahwa untuk wajib pajak orang pribadi omset sampai 500 juta rupiah dalam 1 tahun tidak dikenai pajak penghasilan atau PPh final. Jadi, pajak baru dikenakan pada bagian omset yang melebihi 500 juta rupiah, sisanya kena PPh final 0,5%. Nah, ternyata masih banyak pelaku usaha yang mengira kalau semua omset langsung dikenakan pajak, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Yang sering menjadi masalah justru bukan karena tarif pajaknya yang terlalu tinggi, tetapi karena masih banyak yang belum memahami cara menghitung pajak dan kapan sebenarnya pajak mulai harus dibayar. Karena itulah penelitian ini dibuat. Tujuannya bukan hanya menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, tetapi juga melihat apakah pelaku usaha sudah memahami kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan beberapa strategi sederhana supaya UMKM bisa lebih patuh terhadap pajak tanpa merasa terbebani. Supaya pembahasannya lebih mudah dipahami, penelitian ini menggunakan contoh sebuah usaha home bakery bernama Rumah Roti Kasih. Pada bagian berikutnya, nanti kita akan melihat profil usahanya, berapa omset yang dimiliki, jenis pajak apa yang dikenakan, sampai bagaimana cara menghitung pajaknya langkah demi langkah. Yuk, langsung kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Dalam penelitian ini digunakan contoh sebuah usaha home bakery bernama Rumah Roti Kasih. Nama ini hanya digunakan sebagai studi kasus untuk keperluan akademik, jadi bukan nama usaha yang sebenarnya. Contoh ini dipilih karena cukup mewakili kondisi banyak UMKM rumahan yang saat ini berkembang lewat media sosial dan penjualan online. Nah, profil usahanya seperti ini. Rumah Roti Kasih berdiri sejak tahun 2023 dan dikelola oleh seorang wajib pajak orang pribadi. Produk yang dijual berupa roti dan berbagai jenis kue rumahan. Penjualannya dilakukan secara online, menerima pre-order, dan juga menitipkan produk di beberapa warung atau toko sekitar. Pada tahun pajak 2025, omset usaha ini mencapai sekitar 650 juta rupiah dalam 1 tahun. Lalu muncul pertanyaan, kalau omsetnya sudah 650 juta rupiah, apakah seluruh omset itu langsung dikenai pajak? Jawabannya tidak. Berdasarkan aturan yang berlaku setelah UU HPP, omset sampai 500 juta rupiah untuk wajib orang pajak pribadi tidak dikenai PPh final. Artinya, hanya bagian omset yang melebihi batas tersebut yang dikenai tarif pajak sebesar 0,5%. Yuk kita coba hitung bersama. Total omset usaha adalah 650 juta rupiah. Kemudian dikurangi fasilitas omset yang tidak dikenai pajak sebesar 500 juta rupiah. Hasilnya adalah 150 juta rupiah. Nah, angka 150 juta rupiah inilah yang menjadi dasar pengenaan PPh final.
Karena tarifnya 0,5%, maka perhitungannya adalah 150 juta rupiah dikalikan 0,5%, hasilnya adalah 750 ribu rupiah. Jadi selama 1 tahun, pajak yang harus dibayarkan oleh usaha ini hanya sebesar 750 ribu rupiah. Tapi ada satu hal yang sering terlewat. Banyak orang mengira pajaknya baru dihitung di akhir tahun. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Pelaku usaha tetap harus memantau omset setiap bulan. Karena begitu, total omset sejak awal tahun jika melewati 500 juta, mulai saat itulah muncul kewajiban membayar PPh final. Dalam studi kasus ini, jika omset setiap bulan dianggap relatif sama, maka total omset baru melewati 500 juta rupiah sekitar bulan Oktober. Artinya, kewajiban membayar PPh final mulai muncul pada bulan Oktober hingga Desember. Jadi, pelaku UMKM tidak cukup hanya mengetahui tarif pajaknya saja, tetapi juga harus rutin mencatat omset setiap bulan agar tidak terlambat memenuhi kewajiban perpajakannya. Setelah mengetahui cara menghitung pajaknya, ternyata kewajiban pelaku UMKM tidak berhenti sampai di situ. Selain membayar pajak sesuai ketentuan, pelaku usaha juga perlu memiliki NPWP. Tetapi mulai tahun 2025 untuk wajib pajak orang pribadi, NIK atau nomor induk kependudukan otomatis berfungsi sebagai NPWP. Selanjutnya melakukan pelaporan SPT tahunan dan menyimpan catatan transaksi atau omset usahanya. Catatan ini penting karena menjadi dasar untuk mengetahui kapan omset sudah melewati batas yang dikenai pajak. Kalau melihat hasil analisis penelitian ini, ternyata masalah terbesar bukan karena tarif pajaknya terlalu tinggi. Justru yang paling sering terjadi adalah masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami aturan perpajakan, terutama cara menghitung omset secara bertahap setiap bulan. Akibatnya, mereka bisa terlambat membayar atau melaporkan pajak, padahal sebenarnya mereka ingin patuh. Nah, kalau kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, tentu ada konsekuensinya. Misalnya, jika terlambat menyetor atau melaporkan pajak, pelaku usaha bisa dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena itu, memahami aturan sejak awal jauh lebih baik daripada harus menghadapi sanksi di kemudian hari. Lalu, apa yang bisa dilakukan supaya UMKM lebih patuh terhadap pajak? Ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, biasakan mencatat omset setiap bulan. Yang kedua, manfaatkan edukasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, baik melalui media sosial, webinar, maupun website resminya. Dan yang ketiga, gunakan aplikasi pencatatan keuangan sederhana supaya perhitungan omset menjadi lebih rapih dan mudah dipantau. Dari studi kasus rumah roti kasih ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya aturan perpajakan untuk UMKM sudah dibuat lebih sederhana. Dengan omset sebesar 650 juta rupiah, pajak yang harus dibayarkan dalam 1 tahun hanya 750 ribu rupiah. Karena yang dikenai pajak hanyalah omset di atas 500 juta rupiah. Jadi, yang paling penting bukan hanya mengetahui besar pajaknya, tetapi juga memahami aturan dan mencatat omset secara rutin. Semoga pembahasan ini bisa membantu kita lebih memahami bagaimana kewajiban perpajakan UMKM setelah diterapkannya UU HPP. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.